Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil perhitungan kolerasi pendapatan dan konsumsi di Lampung. Saya Syufa Nur Rahmah, NPM 1975429, Base Agribisnis Pangan, Ekonomi dan Bisnis. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, perilaku konsumtif adalah kecenderungan manusia untuk mengkonsumsi tanpa batas dan lebih mementingkan faktor keinginan daripada faktor kebutuhan, menurut Hotpascaman tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian AC Nielsen, bahwasannya masyarakat Indonesia dinilai sangat konsumtif. Terbukti bahwa saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara paling konsumtif di dunia. Perihal tersebut diungkapkan Happy Tranggono, Ketua Indonesia Islamic Business Forum atau IIBF. Adapun tujuan perhitungan kolerasi antara lain untuk mengetahui besar koefisien kolerasi pendapatan dan konsumsi pangan di Lampung. Untuk mengetahui apa arti dari hasil angka perhitungan koefisien kolerasi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana arah hubungan hasil perhitungan kolerasinya. Adapun tinjauan pusaka yang pertama, tinjauan umum tentang perilaku konsumsi. Perilaku konsumen adalah suatu sikap atau perilaku manusia dalam menggunakan atau suatu produk, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan. Artinya, faktor kebudayaan sangat menentukan keinginan dan perilaku seseorang. Yang kedua, faktor sosial. Kelompok variasi yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku seseorang. Ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi artinya yang mempengaruhi adalah umur, pekerjaan, keadaan, ekonomi, gaya hidup, dan konsep diri. Yang keempat, faktor psikologis yang terdiri atas motivasi, persepsi, proses belajar, dan kepercayaan. Ketiga, prinsip-prinsip ekonomi. 10 prinsip ekonomi menurut George Mankiw meliputi: pertama, orang-orang menghadapi trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Keempat, orang tanggap terhadap insentif. Kelima, pedagang menguntungkan semua pihak. Keenam, pasar adalah tempat yang terbaik untuk mengorganisasikan suatu kegiatan. Keenam, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. 7. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. 9. Harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. 10. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Yang keempat, pendapatan. Menurut teori pengantar mikroekonomi, pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri ataupun usaha perorangan dari kekayaan. Kelima, perhitungan kolerasi. Kolerasi sendiri merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan antara variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, kolerasi positif atau berlawanan, kolerasi negatif. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing kolerasi dan bagaimana cara menghitung hubungan dari masing-masing kolerasi tersebut. Pertama, kolerasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan kedua dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kedua, kolerasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan atau kolerasi antara variabel bebas dan variabel tak terbebas. Dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat kolerasi natural antara variabel yang terkontrol. Ketiga,
Kolerasi ganda adalah bentuk kolerasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Berikut merupakan tabel hasil responden 1 sampai responden 30. Pendapatan atau variabel Y dari responden 1 sebesar 250.000 dan sampai responden 30 dijumlah menghasilkan jumlah sebesar 15.460.800 rupiah. Sedangkan untuk konsumsi pangan atau variabel X dari responden 1 sampai responden 30 berjumlah 1.215. Untuk perhitungan Y pangkat 2 atau Y kuadrat dan X kuadrat dan tabel XY menggunakan perhitungan metode least squared. Y kuadrat diperoleh dari pendapatan dikuadratkan, pendapatan sebesar 250.000 dikuadratkan sehingga menghasilkan hasil sebesar 500.000. Dan seterusnya sampai di jumlah menghasilkan hasil sebesar 30.921.600. Untuk X pangkat 2 atau X kuadrat diperoleh dari konsumsi pangan atau variabel X dipangkatkan. Jadi 35 dipangkatkan 2 atau kuadrat menghasilkan hasil sebesar 70. Dari responden 1 sampai responden 30 dijumlah menghasilkan jumlah sebesar 2.430. Dan untuk cara menghitung tabel XY dengan cara tabel X kuadrat dikali dengan tabel Y kuadrat. Lalu dari responden 1 sampai responden 30 dijumlah menghasilkan jumlah sebesar 935.775.000 dan menghasilkan perhitungan koefisien kolerasinya sebesar 1,18. Sorry, ada kesalahan teknis. Untuk tabel yang kedua merupakan tabel dari perhitungan yang menggunakan metode product moment. Perhitungannya terlihat sama, namun ada beberapa tabel yang berbeda. Dan hasil perhitungan koefisien kolerasinya pun menghasilkan hasil yang berbeda. Untuk metode yang kedua ini menghasilkan hasil perhitungan koefisien kolerasinya sebesar 0. Selain pembahasannya, perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan suatu barang atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli. Akibat adanya kendala keterbatasan pendapatan di satu sisi dan adanya keinginan untuk mengkonsumsi barang atau jasa sebanyak-banyaknya agar diperoleh kepuasan yang maksimal. Perkembangan harga juga mempengaruhi pilihan dan keputusan konsumen dalam membeli sejumlah barang atau jasa. Jika harga naik, konsumen cenderung mengurangi pembeliannya, dan sebaliknya, jika harga turun, konsumen cenderung menambah pembeliannya. Agar dengan keterbatasan pendapatan dapat memperoleh barang yang mempunyai utilitas atau nilai guna tinggi sesuai dengan kebutuhannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yang tidak dapat diabaikan, antara lain, pertama, kekayaan yang terkumpul. Maksudnya, kekayaan yang terkumpul sebagai akibat dari mendapat harta, warisan, atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Yang kedua, suku bunga. Maksudnya,
Suku bunga yang tinggi mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak dan mengurangi pengeluaran konsumsinya, karena tingkat bunga lebih tinggi akan memberikan tambahan pendapatan bagi penabung. Yang ketiga, sikap hemat. Sikap hemat sendiri berbagai masyarakat, sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Yang keempat, keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak penganggurannya, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Hubungan konsumsi dengan pendapatan menurut Sukowati bahwa pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Bahkan seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Apabila naiknya pendapatan konsumen, konsumsinya terhadap suatu barang semakin besar. Ini dapat diartikan barang itu merupakan barang rekreasi. Sedangkan bila dengan meningkatnya pendapatan konsumen, jumlah suatu barang dikonsumsinya relatif tetap, maka barang tersebut merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Dalam menentukan besarnya sampel, penulis mengacu pada tabel penentuan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 5,5%. Diambil sampel sejumlah 30 data. Kriteria dikatakan valid jika koefisien kolerasi lebih dari atau sama dengan 0,8. Uji validasi koefisien tersebut menggunakan perhitungan kolerasi, menunjukkan bahwa dari 30 data berdasarkan data penelitian diketahui hasil perhitungan koefisien kolerasi diperoleh hasil 0. Artinya, hubungan antara Y dan X sangat rendah karena hanya mendapatkan hasil 0 dari metode Born-Moment. Dan untuk hubungan antara Y dan X yang menggunakan metode least squared menunjukkan hubungan yang sangat tinggi atau kuat karena mendapatkan hasil 1,18 dengan menunjukkan arah yang positif. Rata-rata pendapatan sebesar 515.360 dan untuk rata-rata konsumsi pangan adalah 40,5. Kesimpulannya, pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien kolerasi sebesar 0 dan 1,18. Berarti bahwa semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula konsumsi. Saran, dalam hal konsumsi masyarakat harus bijaksana dalam menggunakan pendapatan yang dimiliki dan tidak seharusnya mengkonsumsi barang ataupun jasa hanya karena memiliki keinginan yang cenderung konsumtif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.